masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri tahun 2001 hingga 2004, pemerintah fokus memperkuat stabilitas politik, hukum, dan ekonomi negara Indonesia. Dalam bidang politik, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita kenal sebagai KPK pada tahun 2002 sebagai langkah untuk memberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme yang terjadi di Indonesia. Kemudian dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung pada pemilu tahun 2004. Dalam bidang ekonomi, pemerintah melakukan privatisasi beberapa BUMN untuk meningkatkan pendapatan negara dan efisiensi perusahaan. Pemerintah juga mengakhiri kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF agar Indonesia lebih mandiri dalam menentukan kebijakan ekonomi dan menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nasional sudah mulai membaik pasca krisis tahun 1998. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Megawati Soekarnoputri tahun 2001 dan sampai 2004. Satu, ada dampak positif, yaitu pertama ada kemandirian ekonomi. Pengakhiran kerjasama dengan IMF pada tahun 2003 membuat Indonesia lebih mandiri dalam mengatur ekonomi. Nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil dan inflasi mulai terkendali. Yang kedua adalah pembentukan KPK. Dibentuknya KPK pada tahun 2002 menjadi langkah penting dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Lembaga ini memberi harapan baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, ada meningkatkan kepercayaan internasional. Penanganan pemerintah terhadap kasus bom Bali mendapat apresiasi dari dunia internasional. Hal ini membantu memulihkan citra Indonesia dan mendukung sektor pariwisata. Yang kedua, ada dampak negatif. Satu, privatisasi BUMN. Penjualan saham beberapa BUMN seperti Indosat menimbulkan pro dan kontra karena dianggap mengurangi aset strategis milik negara dan menutupi defisit anggaran. Demi menutupi defisit anggaran ya. Yang kedua ada gangguan keamanan dan terorisme. Peristiwa bom Bali 2002 dan peristiwa bom Maret 2003 menimbulkan trauma masyarakat serta menurunkan faktor pariwisata dan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, ada ancaman disintegrasi bangsa. Konflik di Aceh dan Papua belum terselesaikan, sehingga pemerintah menetapkan darurat militer. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik di daerah konflik tersebut. Saat ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan relevansi kebijakan politik atau ekonomi pada masa Megawati dengan kondisi sosial masa kini. Dalam aspek hukum, pada masa Megawati diadakannya bentukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2002 dan menciptakan standar tata cara atau kelola pemerintahan yang itu good governance agar organisasi tersebut berjalan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk relevansi masa kini, membentukkan komisi ini sangat berguna untuk industri kuliner, membebaskan pelaku usaha dari pungutan tak resmi. Selanjutnya yaitu adalah berdiri di kaki sendiri. Karena pasca krisis di tahun 98, Indonesia yang mempunyai hutang segunung, dan disitulah kehancuran ekonomi pada saat Desember 2003. Ibu Megawati mengambil keputusan benar-benar memberanikan diri untuk mengakhiri kerja sama, yaitu program reformasi dengan IMF. Untuk relevansi berdikari, keputusan tahun 2003 itu memberikan rasa percaya diri kepada generasi selanjutnya bahwa Indonesia bisa melunasi utang-utang tersebut dari warisan masa lalu dan berdiri di kaki sendiri. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, kondisi politik dan ekonomi Indonesia mulai membaik setelah krisis tahun 1998. Keadaan yang lebih aman dan stabil membuat masyarakat kembali aktif berbelanja dan makan di luar rumah. Hal ini membantu perkembangan industri kuliner di Indonesia. Yang pertama,
Stabilitas politik membuat usaha kuliner bangkit. Setelah kondisi negara lebih tenang, pelaku usaha merasa lebih aman untuk membuka restoran, warung, dan usaha makanan lainnya. Yang kedua, daya beli masyarakat meningkat. Inflasi mulai terkendali dan nilai rupiah lebih stabil sehingga masyarakat lebih sering membeli makanan di luar dan mencoba restoran modern. Yang ketiga, UMKM kuliner berkembang pesat. Banyak masyarakat membuka usaha kecil seperti catering, warung makan, dan bisnis rumahan karena modalnya tidak terlalu besar dan lebih mudah dijalankan. Yang keempat, investasi di bidang kuliner meningkat. Kondisi ekonomi yang membaik menarik investor untuk membuka restoran baru dan memperluas bisnis makanan di Indonesia. Masa pemerintahan Megawati jadi awal kebangkitan industri kuliner setelah Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi. Karena keadaan negara yang mulai stabil, orang-orang jadi lebih percaya diri untuk membuka usaha dan masyarakat juga mulai mempunyai uang lebih untuk membeli makanan di luar.